warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salawat bertasalam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini saya akan membawakan satu tema, yaitu mengenai manusia khalifah Allah di muka bumi. Manusia adalah makhluk Allah yang istimewa, berbeda dan mempunyai kelebihan dari makhluk lainnya. Malahan keberadaan makhluk-makhluk lainnya pun justru untuk kepentingan umat manusia. Karena kelebihan dan keistimewaan itulah manusia dituntut bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang mampu memenuhi tanggung jawab itu, maka mereka akan tetap berada pada kedudukan yang lebih dan istimewa. Tetapi manakala mereka tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka mereka akan dikembalikan pada derajat yang serendah-rendahnya. Itu penegasan Allah dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus-putusnya. Quran Surat At-Tin ayat 4-6. Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa mempertahankan kedudukan dan menyelamatkan hidup ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu beriman dan beramal soleh. Iman artinya percaya akan adanya Allah dan segala sifat kesempurnaannya maupun ciptaannya, termasuk alam gaib, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada nabi dan rasulnya, percaya kepada hari kiamat, dan percaya kepada qada dan qadar baik buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman dalam Islam bukan hanya kepercayaan, tetapi kepercayaan yang harus diikuti dengan amalan dari apa yang dipercayainya itu. Para ulama berpendapat bahwa dalam iman itu terdapat 3 unsur. Yang pertama, tasdikun bil qalbi, artinya membenarkan dalam hati. Takrirum bil lisan, artinya mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, tafilu bil arkam, artinya mengerjakan dengan anggota badan. Amal soleh adalah perbuatan baik. Sesuatu perbuatan baik disebut amal soleh jika pekerjaan itu disyariatkan oleh Allah, dilakukan dengan niat karena Allah, bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah, dan dilaksanakan sesuai dengan perintahnya, serta sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman dan amal merupakan 2 kata yang berbeda arti, tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Iman tidak mempunyai makna kecuali dipastikan dengan amal soleh, dan amal tidak mempunyai nilai kecuali didasari dengan iman. Itulah sebabnya pada umumnya di dalam Al-Quran kita ditemukan di setiap kata amanu diikuti oleh kata wa aminu solihati, yang artinya beriman dan beramal soleh. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husri illa allazina amanu wa amilus solihati. Yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Hikmawan dan hikmawati
rahimakumullah, Al-Quran menjelaskan bahwa keistimewaan dan kelebihan manusia dari makhluk-makhluk lainnya ialah karena manusia di samping dilengkapi dengan organ-organ tubuh atau badan indera utama, yaitu pendengaran dan penglihatan. Seperti ada pada makhluk-makhluk lainnya juga dianugerahi akal pikiran, tekad dan semangat. Allah berfirman yang artinya, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagimu pendengaran, penglihatan, dan hati, akan tetapi sangat sedikit kamu bersyukur. Dengan akal itu, manusia bisa berpikir, dan dengan pikirannya itu manusia bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang batil dengan yang hak, antara yang benar dengan yang salah. Dan dengan pikiran itu pula manusia bisa menggali dan memanfaatkan kekayaan alam, serta mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup dan kehidupannya. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh makhluk lain disebabkan karena kebiasaan mereka hanya didasarkan pada insting. Kelebihan manusia tersebut menempatkan sebagai makhluk yang terhormat ialah memperoleh martabat yang tinggi di dalam antara makhluk lainnya. Jadi kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah, kita harus bisa memanfaatkan sebaik-baiknya mungkin, baik itu penciptaan Allah untuk kita untuk dimanfaatkan sebaik-baik mungkin, baik itu penciptaan alam, hewan maupun tumbuhan yang kita bisa manfaatkan kegunaannya. Disitulah derajat manusia lebih tinggi daripada yang lainnya. Allah telah sempurnakan hal itu. Mungkin itu cukup saja kultum dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.